selamat datang di podcast hari ini. Pada episode ini, aku akan menceritakan kembali tentang secara lengkap sejarah rivalitas antara West Ham United dan Millwall. Ini bukan hanya salah satu derby paling panas di Inggris, tapi juga salah satu yang paling tua, paling keras, dan paling berakar dalam sejarah sosial kelas pekerja di London. Mari kita mulai dari awal, dari masa ketika sepak bola bahkan belum menjadi olahraga modern seperti sekarang. Akar rivalitas galangan kapal di akhir abad ke-19. Kisah ini dimulai di akhir abad ke-19 ketika London Timur dan area di sepanjang sungai Thames menjadi pusat industri perkapalan. Para pekerja hidup dalam lingkungan keras dan persaingan antara galangan kapal tidak bisa dihindari. Disinilah dua klub lahir. Pada tahun 1885, para pekerja dari perusahaan J.T. Morton di Isle of Dogs mendirikan sebuah klub bernama Millwall FC. Kemudian 10 tahun setelahnya, pada 1895, pekerja galangan kapal Thames dan Irwan Wolf dan Shipbuilding Company membentuk klub bernama Thames Iron Rock FC yang kelak menjadi West Ham United. Rivalitas mereka tidak dimulai dari sepak bola, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Para pekerja berebutan kontrak pekerjaan dan identitas sebagai komunitas galangan kapal. Ketika sepak bola mulai populer, rivalitas itu otomatis terbawa ke lapangan. Pertemuan pertama pada tahun 1899. Pertemuan pertama mereka terjadi pada September 1899 dalam kompetisi Southern League. Meski sepak bola sederhana, tensinya udah terasa. Para supporter saat itu adalah pekerja galangan kapal yang setiap hari bersaing dalam dunia industri. Pertandingan bukan sekadar olahraga, tetapi perpanjang dari persaingan ekonomi. Perpindahan Millwall 1910. Pada tahun 1910, Millwall pindah dari Isle of Dogs ke area yang lebih selatan dan akhirnya menetap di South Bermondsey Loch the Den hari ini. Perpindahan ini mengubah banyak hal. West Ham menjadi satu-satunya klub besar yang tetap berada di East End. Pendukung West Ham memandang Millwall sebagai klub yang meninggalkan identitas Islam. Sementara bagi para pendukung Millwall, mereka tetap mengklaim diri sebagai pemilik warisan original dari kawasan tersebut. Inilah titik penting yang memperdalam rivalitas mereka, bukan hanya soal industri lagi, tetapi juga identitas dan wilayah. 1920 sampai 1950-an, rivalitas tradisional antara dua perang dunia. Keduanya beberapa kali bertemu dalam kompetisi liga tingkat rendah dan piala domestik. Tidak banyak insiden besar, tetapi tensi tetap keras. Identitas kelas pekerja mewarnai setiap pertemuan. Karena sering beda divisi, mereka tidak selalu bertemu tiap musim, tapi ketika bertemu, intensitasnya tetap tinggi. 1960 sampai 1980-an, era kekerasan dan hooliganisme. Disinilah sejarah berubah drastis. Era 1960 sampai era 1980-an menjadi masa ketika rivalitas West Ham dan Millwall berkembang menjadi salah satu contoh ekstrim hooliganisme Inggris. Dari sisi West Ham muncul kelompok Intercity Five atau disebut ICF. Mereka adalah salah satu kelompok hooligan paling terkenal, terorganisir, dan disegani pada era itu. Sementara dari sisi Millwall ada Bushwhacker, kelompok dengan reputasi yang tidak kalah keras dan bahkan sering dianggap lebih brutal. Setiap pertandingan pada masa ini hampir pasti berujung bentrokan. Perkelahian terjadi di stadion, jalanan, pub, dan bahkan di stasiun kereta. Polisi harus membuat barikade besar, namun seringkali tetap tak mampu mengatasi kekacauan. Rivalitas ini menjadi sorotan media sosial nasional.
dan menjadi ikon gelar sepak bola Inggris. Pertemuan penting era modern 1980 sampai 2000-an. Karena perbedaan divisi, kedua klub jarang bertemu. Justru karena jarang bertemu, tensi di setiap pertandingan jadi 2 kali lipat. Pada tahun 2004, Millwall 4-1 West Ham. Pertandingan ini menjadi salah satu momen paling terkenal dalam sejarah derby mereka. Millwall menang telak 4-1. Suasana pertandingan penuh emosi dan tensi tinggi, baik di dalam maupun luar stadion. Pada tahun 2009, kerusuhan Piala Liga di Upton Park. Ini salah satu kerusuhan terbesar dalam sepak bola Inggris modern. Terjadi perkelahian massal, tembus ke area luar stadion, bahkan ada insiden penusukan. Banyak supporter menyerbu lapangan dalam pitch invasion FA sampai harus melakukan investigasi besar-besaran. Kerusuhan ini menjadi pengingat bahwa rivalitas ini tetap hidup dan berbahaya. Pada era modern, rivalitas tetap hidup meski jarang bertemu. Setelah 2010, West Ham menetap di Premier Liga, sementara Millwall berada di Champion atau Liga 1. Karena itu mereka sangat jarang bertemu, tapi jangan salah, rivalitas ini tetap dianggap salah satu yang paling panas. Identitas kelas pekerja sejarah, galangan kapal, perpindahan geografis Millwall, hingga kisah-kisah hooligan legendaris. Semua tetap melekat dalam budaya supporter. Rivalitas dalam budaya populer. Pertarungan West Ham versus Millwall menjadi inspirasi buku, dokumenter, dan film. Yang paling terkenal tentu saja Green Street Hooligans. Meski tidak sepenuhnya akurat, film itu ikut memperkuat citra keras kedua supporter. Keamanan dan pertandingan high stakes. Pertandingan West Ham Millwall hingga sekarang selalu diklasifikasikan sebagai high stakes oleh Kepolisian Metropolitan London. Pertandingan ini melibatkan ribuan polisi, pembatasan tiket, tanda pengamanan ekstra, dan pengawasan ketat di stasiun kereta dan pub sekitar stadion. Meski kekerasan tidak lagi se-ekstrim masa 70-90-an, representasinya masih bertahan sebagai derby paling berbahaya di Inggris. Rivalitas hari ini. Kini sepak bola lebih profesional, tapi identitas historis itu tetap melekat. Supporter West Ham masih melihat Millwall sebagai musuh utama meski jarang bertemu. Supporter Millwall tetap menganggap West Ham sebagai simbol klub besar yang sok dan hanya satu-satunya sisa It Is End. Cerita lama tentang dua komunitas pekerja galangan kapal tetap menjadi napas rivalitas ini hingga hari ini. Itulah kisah lengkap rivalitas West Ham United versus Millwall dari galangan kapal abad ke-19 hingga era modern sepak bola profesional. Rivalitas ini membentuk salah satu cerita paling intens dan paling bersejarah di sepak bola Inggris. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Parmin.